Allahumma sholli ala Muhammad. Hai para pemuda, mengajilah kalian biar kalian mempunyai ilmu. Karena kalau kita ingin sukses dunianya harus dengan ilmu, ingin sukses akhirat harus dengan ilmu, ingin sukses kedua-duanya harus dengan ilmu. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Jaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuba fi qulubi ibadika wa aziza bi uyunika waj'alna wajha fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal bi'ali ya qadim bil zawli mawdi' bil mital balakal hamdu wal minnatu wa zarabu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdzi warzuqna al hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan fil laili wa nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallam. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamu qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa biwaniyati bihi astafi min kulli da'i wa nuruhu dalilul li qalbi Faya Rabbi matini bisirri hurufi wa nawwir wa qalbi wa muqlati wa habli bihi farhan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi fil qabri wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylati ala man bihi rahman wa ali wa ashabi kiramin a'immati bihim yaghfirul ghaffar dhanbi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-An'am ayat 1. A'udzu billahi minasy
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم له الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tsumma alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi, segala puji milik Allah, alladzi yang khalaqas samawati, menciptakan langit-langit, wal arda, dan bumi, wa ja'ala dzulumati, dan menjadikan dzulumat gelap, wan nur, dan terang. Tsummal ladzina kafaru, kemudian orang-orang yang kafaru, kafir, mereka bi rabbihim, dengan Tuhan mereka, yang dilun, menyamakan dengan sesuatu alias menyekutukan. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Jadi puji itu ada 4. Pujinya makhluk terhadap makhluk, pujinya makhluk terhadap Khalik, pujinya Khalik terhadap makhluk, dan pujinya Khalik terhadap Khalik. Jadi puji itu dibagi menjadi 4. Kudus alal Qadim, Qadim alal Kudus, Kudus alal Kudus, Qadim alal Qadim. Jadi puji itu dibagi menjadi 4. Seluruh puji itu miliknya Allah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Sedangkan alhamdulillah, puji ini adalah rasa syukur kita. Syukur kita pada sesama. Kudus adalah kudus. Berterima kasih tatkala kita telah dibantu oleh seseorang, tatkala kita dipermudah, diberi jalan keluar oleh seseorang. Jangan lupa kita sampaikan ucapan terima kasih. Jangankan hal yang besar, hal yang kecil pun kita harus pandai-pandai menyampaikan ucapan terima kasih. Kita beli di warung
beli permen, beli jajan. Padahal kita beli, tapi tatkala kita dilayani, yang kita beli diberikan, kemudian kita memberikan uang. Sebelum perpisahan kita harus ucapkan terima kasih. Terima kasih di maturun. Terima kasih. Padahal kita beli, bukan dikasih, bukan diberi, tapi kita beli. Itu tandanya syukur kita kepada sesama makhluk, kepada sesama manusia. Memberi makan hewan peliharaan kita, itu bentuk syukur kita, bentuk terima kasih kita terhadap sesama makhluk Allah, apalagi kepada sesama manusia. Pandai-pandailah kita berterima kasih, karena la yaskurullah man la yaskurun nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah kalau seseorang itu tidak pandai-pandai berterima kasih kepada sesama manusia. La yaskurullah man la yaskurun nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah apabila seseorang tidak pandai berterima kasih kepada sesama manusia. Puji kita kepada Allah, Qudus Anal Qadim. Puji kita kepada Allah, bersyukur kita kepada Allah dengan cara melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Taatlah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah, mengabdilah kepada Allah minimal 5 kali sehari semalam, yaitu menegakkan, mendirikan sholat 5 waktu secara berjamaah. Qadim alal Qudus, pujinya Allah kepada manusia, yaitu pujinya Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Kanjeng Nabi Muhammad adalah makhluk mulia, makanya dipuji oleh Allah. Akhlaknya mulia, hatinya mulia. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, itulah Kanjeng Nabi Muhammad, manusia terbaik. Qadim alal qadim, pujinya Allah terhadap Allah sendiri, yaitu la ilaha illa ana. Makanya kita tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya. Kalau kita menyamakan Allah dengan makhluknya, kita termasuk dari kelompok orang-orang kafir. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. 4 puji tadi milik Allah. Tatkala kita berterima kasih kepada sesama manusia, hakikatnya kita berterima kasih kepada Allah.
Alladzi yang khalaqas samawati wal ardh, yang menciptakan langit wal ardh dan bumi. Wa ja'ala dzulumati wan nur, dan yang menjadikan gelap dan terang, cahaya, nur, itulah Allah. Harus kita yakini di dalam hati, harus kita imani bahwa semuanya yang tampak maupun yang tidak tampak, yang namanya makhluk, itu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus kita yakini. Lain halnya dengan orang-orang yang kafir. Tsummal ladzina kafaru, kemudian orang-orang yang kafir mereka bi rabbihim, dengan Tuhan mereka, ya'dilun, bahkan menyamakan dengan makhluknya, alias menyekutukan Allah. Itu namanya syirik. Jangan sampai kita menutupi hati kita dari petunjuk Allah, kemudian kita ragu, kita tidak percaya bahwa semua yang tampak di langit, di bumi, di antara keduanya, itulah ciptaan Allah. Dan yang menciptakan malam, menciptakan, menjadikan siang, yaitu Allah. Yang menjadikan gelap, menjadikan terang, itu Allah. Apanya yang gelap, apanya yang terang, adalah hatinya. Semua atas izin Allah. Wa ja'ala dzulumat, yang menjadikan gelap adalah diri manusia itu sendiri dengan izin Allah. Wan nur, dan menjadikan terang hatinya, itu adalah manusia itu sendiri, usaha manusia itu sendiri, semuanya izin dari Allah. Berusaha kita semaksimal mungkin, berusaha kita sungguh-sungguh dalam beribadah, dalam bekerja, kemudian kita pasrahkan semua kepada Allah. Diizinkan kita bahagia, tidak diizinkan kita sedih. Semua itu bahagia, kesedihan, semua yang menjadikan atas izin Allah. Kenapa kok dijadikan oleh Allah? Untuk mengetahui siapa di antara kita yang terbaik amal ibadahnya, amal perbuatannya. Zulumat, lambang kesedihan, lambang kegelapan, lambang penderitaan. Zulumat, lambang kegelapan hati, berimbas kepada raga, berimbas kepada perbuatan. Zulumat itu zalim, gelap. Kalau hatinya sudah gelap,
akan berimbas kepada raganya. Raga akan berimbas kepada perbuatannya. Kalau hatinya sudah gelap, sudah zulumat, maka perbuatannya juga zulumat, juga zalim. Sebaliknya, kalau hatinya sudah bercahaya, nur, sudah mendapatkan nur dari Allah, karena keterbukaannya, karena keyakinannya, karena keimanannya, maka raganya juga bercahaya, matanya juga bercahaya, kupingnya bercahaya, wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya, berimbas kepada perbuatannya juga perbuatannya bercahaya, baik, akhlaknya mulia. Itu karena mendapatkan nur dari nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tutupi hati kita dari nurnya Allah. Jangan kita tutupi, jangan kita mengkafir, jangan kita menjadi orang yang kafir, menutup hati kita dari petunjuk Allah. Petunjuk Allah itu adalah nur. Bahkan jangan sampai kita karena kezaliman kita, kegelapan hati kita, sehingga kita kadang bi rabbihim ya'dilun, terhadap Tuhan kita menyamakan dengan makhluknya, menyekutukannya, alias syirik. Orangnya namanya musyrik. Jangan sampai itu terjadi kepada kita. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk membawa umatnya dari keadaan yang zulumat, minal zulumati ilan nur, untuk membawa umatnya dari keadaan yang gelap gulita menuju kepada keadaan yang terang menderang, nur dari keilmuan Allah, nur dari petunjuknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tidak boleh menutup hati kita dari petunjuk Allah. Tsummal ladzina kafaru, kemudian orang-orang yang menutup hatinya dari petunjuk Allah, yaitu orang-orang yang kafir, mereka bi rabbihim ya'dilun, terhadap Tuhan mereka ya'dilun, mereka samakan dengan makhluknya. Allah disekutukan, disamakan dengan makhluknya, mensyarikatkan Allah dengan makhluknya. Itu namanya syirik. Orangnya namanya musyrik. Jangan sampai itu terjadi. Walladzi, dialah Allah yang khalaqakum, yang menciptakan kalian, min tin, dari saripati tanah, tsumma qada, kemudian qada, menentukan ajalnya. Jadi Allah yang menciptakan kita semua min tin, dari saripati tanah. Tsumma qada, kemudian Allah menetapkan qada, Allah menetapkan ajalah, batas waktu kehidupan kita di atas dunia. Jadi setelah Allah menciptakan kita, Allah kemudian menentukan ajal kita, batas umur kita di atas dunia. Katakan Nabi Muhammad, rata-rata umatnya akan hidup di atas dunia ini antara 60 sampai 70. Rata-rata 70. Kita sekarang yang sudah berumur 30, kalau kita mencontoh Kanjeng Nabi Muhammad,
Kanjeng Nabi Muhammad wafat pada umur 63. Jadi kalau kita sudah umur 30, tinggal separuh perjalanan kita menuju ajal kita. Pergunakan sebaik-baiknya umur kita yang tersisa, jatah hidup kita yang tersisa, dengan melakukan amal ibadah, dengan melakukan amal-amal soleh-solehah, agar kita mendapatkan ridho dari Allah, karena kita ridho terhadap ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Wa ajalun musamman indahu tsumma antum tamtarun. Dan Allah juga menentukan batas ajal musamman yang telah ditentukan indahu dari sisi Allah, tsumma antum kemudian kalian tamtarun masih meragukannya. Dalam keadaan ragu mereka, dalam keadaan ragu kalian. Sudah diberitahu bahwa setiap yang hidup pasti akan mati. Sudah diberitahu bahwa yang hidup sudah ditentukan batas kehidupannya di atas dunia ini. Kenapa masih diragukan? Kenapa masih ragu? Karena belum ada yang sudah meninggal, yang sudah wafat mendahului kita, kemudian dia hidup lagi. Udah pasti kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti berproses menuju kematiannya. Berarti kita sekarang lagi berproses menuju kematian kita. Makanya dalam proses menuju kematian ini kita harus manfaatkan betul-betul sisa umur yang kita punya. Pergunakan umur kita ini kepada jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah. Buang keraguan. Saya yakin kok Pak, kalau setiap manusia, setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Yakin kok, yakin. Tapi hanya di lisan saja, belum terhujam betul-betul ke dalam hatinya, belum terimbas kepada amal perbuatannya. Yakin kalau kita akan mati, tapi perbuatan kita seolah-olah kita akan hidup selamanya. Tenang-tenang saja. Melakukan kemaksiatan terus jalan. Melakukan dosa-dosa terus jalan. Yakin kok bahwa kematian akan datang, tapi tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, tidak mempersiapkan diri untuk bekal setelah kematian. Makanya tatkala Rasulullah Muhammad SAW didatangi oleh sahabat Ansor, kemudian sahabat Ansor bertanya,
Ayyun nasi afdal, ya Rasulullah, manusia mana yang terbaik menurut engkau? Kemudian Rasulullah menjawab, jawabannya gimana? Jawabannya gimana? Ahsanuhum khuluqa, yang terbaik akhlaknya, yang terbaik tata ramanya. Karena akhlak itu, tata krama itu lebih tinggi daripada ilmu itu sendiri. Karena ilmu kalau tidak diamalkan bagaikan pohon tidak berbuah. Akhlak itu adalah buah dari ilmu. Makanya kita sebagai santri, sebagai pemuda-pemudi, penerus perjuangan agama dan bangsa, harus menjadi manusia terbaik, yaitu manusia yang terbaik akhlaknya. Jadi yang dilihat akhlaknya. Ilmu seseorang yang dilihat adalah akhlaknya. Kalau akhlaknya sudah bejat, berarti dia tidak punya ilmu, atau ilmunya tidak barokah, tidak terimbas pada akhlak kehidupan kesehariannya. Jadi kalian jangan sampai ada rasa, ada perasaan, ada kerentek suudzon terhadap para guru kita, pada kiai-kiai kita, pada ulama-ulama kita. Jangan sampai suudzon, berprasangka buruk. Berprasangka buruk saja tidak boleh, apalagi berperangai buruk, apalagi berakhlak buruk terhadap guru, terhadap kiai, terhadap ulama. Berprasangka saja tidak boleh, berprasangka buruk tidak boleh, terhadap sesama tidak boleh, apalagi terhadap guru. Berperangai buruk terhadap sesama tidak boleh, apalagi terhadap kiai, terhadap ulama. Kiai juga manusia, ulama juga manusia. Kadang hilaf, kadang lupa. Kalau perlu untuk diingatkan dengan cara yang baik. Kalau butuh teguran, tegurlah dengan cara yang baik, di tempat yang baik, di waktu yang baik. Kalau dirasa baik, jangan pernah mengikuti hawa nafsu. Kalau mengikuti hawa nafsu, maka tatkala kita ingin menegur teman kita, maka kita akan tegur teman kita di tempat yang umum, yang bisa dilihat banyak orang, yang bisa didengar banyak orang. Itu namanya bukan
menegur. Bukan memberitahu, malah itu membuka aib, merendahkan, memperlakukan buruk. Tatkala kita menegur, tatkala banyak orang, didengar banyak orang, niatnya bukan menegur tapi ingin mempermalukan. Apalagi terhadap guru, apalagi terhadap kiai, apalagi terhadap ulama. Jangan sampai kita sebagai santri tidak tahu tentang hal itu. Jangan sampai kita sebagai santri tidak mempunyai ilmunya tentang itu, sehingga kita memperlakukan saudara kita, guru-guru kita seolah-olah kita tidak mempunyai ilmu. Kalau memang merasa kita tidak mempunyai ilmu, ngaji ya. Kalau kita nggak mempunyai ilmu, mengaji. Karena umatnya Kanjeng Nabi yang terbaik adalah tatkala dia mempunyai akhlak terbaik. Kemudian sahabat Ansor pedalaman ini bertanya lagi kepada Kanjeng Nabi, Ayyun nas akyas, siapa ya Rasulullah yang dinamakan manusia yang cerdas itu? Kemudian Rasulullah menjawab, gimana? Rasulullah menjawab gimana? Aktarul mauti li aktsarul mauti gimana? Gimana? Aktsarul mauti zikruhu. Ya Rasulullah, siapakah manusia yang tercerdas itu? Kemudian Rasulullah menjawab, yang banyak mengingat kematian. Makanya kalau kita mengingat kematian, kalau kita mengingat ajal kita akan datang, kalau kita mengingat akhirat, yakin, beriman bahwa besok ada akhirat, yakin kalau kita akan mati, itulah umatnya Kanjeng Nabi yang cerdas. Wa ajalun musamman indahu tsumma antum tamtarun. Semua ada ajalnya, semua ada batas waktunya yang sudah ditentukan di sisi Allah. Namun
Tumma antum tamtarun, kemudian kalian tamtarun, masih ragu kalian. Wa huwallahu, dan dialah Allah, fis samawati wa fil ardi, mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya'lamu sirrakum, mengetahui yang sir, yang rahasia, wa jahrakum, dan mengetahui yang tampak di antara kalian. Wa ya'lamu ma taksibun, dan mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi Allah mengetahui apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, mengetahui yang sir, yang dirahasiakan oleh kalian, wa jahrakum, yang ditampakkan oleh kalian, wa ya'lamu ma taksibun, dan mengetahui apa yang kalian kerjakan. Apakah apa yang kalian lakukan? Sir, kerenteknya kalian, Allah tahu. Kerenteknya kalian, Allah tahu. Niatnya kalian, Allah tahu. Wajah rohum, dan yang tampak Allah tahu. Apalagi yang tampak, yang dirahasiakan Allah tahu. Wa ya'lamu ma taksibun, dan Allah mengetahui apa yang dikerjakan, baik yang sir maupun yang jahar, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Allah tahu. Makanya tidak ada kata untuk kita tidak beriman kepada Allah, karena semuanya milik Allah, yang menciptakan Allah, yang menjadikan Allah atas izin Allah. Dan Allah juga mengetahui yang di langit, yang di bumi, yang dirahasiakan, yang ditampakkan, dan apa yang kita lakukan, baik sir maupun jahar. Jadi nggak ada rahasia bagi Allah. Allah tahu. Jangan sampai ada kerentek, ada niat jelek di hati kita, karena Allah mengetahui. Lahirnya kita berbuat baik, tapi di dalamnya kita punya niatan buruk, kita mempunyai niatan jelek. Hati-hati, Allah mengetahui. Karena yang dilihat Allah adalah hatinya, yang dilihat Allah adalah batinnya. Sedangkan kita manusia, kadang yang kita lihat hanya dohirnya, karena kita tidak mampu untuk melihat batinnya, kecuali Allah yang memberitahu. Tetaplah husnudzon, tatkala yang tampak apa adanya, tetaplah kita husnudzon. Misalkan kita melihat orang lain cemberut kepada kita tetap husnudzon. Mungkin dia cemberut karena dia lagi sakit gigi. Kenapa dia kok tidak tersenyum? Padahal aku sudah tersenyum lebar. Mungkin dia lagi sakit gigi. Mungkin dia lagi sariawan. Kalau tersenyum sakit. Kita harus tetap husnudzon. Jangan sampai kita suudzon terhadap saudara kita, apalagi terhadap kiai kita.
karena Allah Maha mengetahui. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak berbuat baik sebetulnya, karena yang Allah lihat adalah hati kita. Makanya kita itu harus membersihkan hati kita dengan cara bertasbih di waktu sahur, di waktu asar, di waktu maghrib. Kita bertasbih, jangan sampai kita menyekutukan Allah di dalam hati kita. Jangan sampai ada kesyirikan di dalam hati kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang musyrik, menyamakan Allah dengan makhluknya. Jangan sampai. Kita harus bertasbih, mensucikan hati kita dari menyekutukan Allah, dari menyamakan Allah dengan makhluknya. Kita harus bertasbih di waktu asar. Kita harus bertasbih subhanallah wa bihamdihi. Di waktu maghrib kita bertasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Di waktu sahur kita harus bertasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Minimal kita 3 waktu itu melakukan pensucian batin kita, pensucian hati kita dari menyekutukan Allah, dari kesyirikan, menyamakan Allah dengan makhluknya. Jadi yang dilihat oleh Allah adalah hatinya. Allah itu tidak melihat rupa kalian dan tidak melihat bentuk fisik kalian. Namun yang dilihat oleh Allah adalah hati kalian dan amal perbuatan kalian. Jadi Allah itu enggak melihat wajahnya karena ganteng, karena cantiknya. Allah itu tidak melihat bentuk fisiknya yang gendut, yang sixpack, yang kecil, yang besar, yang kurus, yang tinggi, yang jebol. Allah tidak melihat itu. Namun yang Allah lihat adalah hatinya, apakah sama dengan amal perbuatannya. Jadi kalian sebagai santri harus bisa menghormati sesama berlandaskan ilmu. Menghormati berlandaskan ilmu. Menghormati guru berlandaskan ilmu. Berakhlak mulia berlandaskan ilmu. Beribadah berlandaskan ilmu. Bekerja, mencari nafkah juga harus berlandaskan ilmu. Kalau tidak berlandaskan ilmu, menjadi sia-sia, bahkan akan tersesat. Ibadah tanpa adanya ilmu tertolak, bahkan akan tersesat. Semuanya harus dengan ilmu. Kalian mau sukses dunianya harus dengan ilmu. Ingin sukses besok akhiratnya juga harus dengan ilmu. Ingin sukses kedua-duanya harus dengan
ilmu. Gimana dalilnya? Gimana dalilnya? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Ingin sukses dunianya harus dengan ilmu. Ingin sukses akhiratnya harus juga dengan ilmu. Ingin sukses kedua-duanya harus dengan ilmu. Makanya minta kepada Allah ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Makanya tatkala berdoalah dengan sungguh-sungguh. Tatkala mau ngaji, muliakan Al-Qur'annya, pegang Al-Qur'annya, kemudian baca doanya dengan sungguh-sungguh, agar ilmu yang kita dapat ditakdirkan oleh Allah menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli lida'i wa nuru dalilul li qalbi 'ain darjahli wa hayrati fa ya rabbi matihni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muklati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa ansbihi ya Rabbi fi qawmi wa sati wa salli wa sallim kul yawmin wa laylatin bihim yaghfirul ghaffar rudambi wa zallati. Jadi minta kepada Allah nur sam'i, kupingnya diberi nur oleh Allah, diberi cahaya oleh Allah. Minta kepada Allah nur qalbi, hatinya disinari oleh nurnya Allah, sehingga mudah untuk menerima ilmu. Jadi kupingnya diberi nur oleh Allah, hatinya juga diberi nur oleh Allah. Minta, berdoa dengan sungguh-sungguh. Kalau nggak sungguh-sungguh, ya nggak akan dikasih oleh Allah. Kalau ngaji nggak sungguh-sungguh, ya nggak akan dikasih oleh Allah. Karena manjada wajada, manjada wajada, harus sungguh-sungguh. Siapa yang sungguh-sungguh, dia akan mendapatkannya. Jadi kalau usaha itu sungguh-sungguh, berdoa harus sungguh-sungguh agar mendapatkannya. Mengaji juga harus sungguh-sungguh agar mendapatkan ilmunya. Berdoa sungguh-sungguh agar ilmunya manfaat dan barokah. Kalau sudah manfaat dan barokah, akhlaknya juga akhlakul karimah, akhlaknya mulia. Katanya memuliakan guru, katanya memuliakan ulama, katanya menjaga kiai,
menjaga ulama, namun kok akhlaknya kurang ajar kepada kiai, kurang ajar kepada ulama, karena nggak punya ilmu, makanya mengaji. Mumpung kita masih diberi panjang umur, mumpung kita masih muda, wahai para pemuda, mengajilah kalian, biar kalian mempunyai ilmu. Karena kalau kita ingin sukses dunianya harus dengan ilmu, ingin sukses akhirat harus dengan ilmu, ingin sukses kedua-duanya harus dengan ilmu. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah, dimantapkan keimanan kita oleh Allah, disempurnakan keyakinan kita oleh Allah, sehingga kita bersungguh-sungguh dalam berusaha, bersungguh-sungguh dalam mengaji, bersungguh-sungguh dalam beribadah, bersungguh-sungguh dalam berdoa, sehingga kita mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, karena ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan nur dari nurnya Allah, hati kita mendapatkan nur, kuping kita mendapatkan nur, mata kita mendapatkan nur, seluruh jasad kita, terutama hati kita mendapatkan nur, sehingga petunjuk Allah akan mudah kita dapatkan. Allahumma rahamna bihi waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma warzuqna tilawatahu ana al-laili wan-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.